sebagai gereja yang merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, besok Senin 17 Agustus 2020 kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Sebagai tanda syukur dan sukacita kita, Merah Putih telah menghias persada Nusantara terhitung sejak 1 Agustus dan nantinya sampai dengan 31 Agustus. Moga kita semua sadar bahwa kemerdekaan yang kita yakini dan menerimanya sebagai rahmat Tuhan Allah Yang Maha Esa, suatu berkat atas perjuangan para pendahulu pejuang bangsa dan negara yang telah rela mengorbankan tubuh, nyawa dan darah, harta dan benda demi kemerdekaan itu. Betapa mahalnya harga yang dipertaruhkan demi sejuta harapan, bahkan demi warisan masa depan bagi anak cucu yang bebas dari penindasan dan penjajahan. Indonesia merdeka, adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, benarkah kita telah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya atau sepenuhnya? Di manakah cita-cita luhur para pejuang dan pendiri negeri ini? Mana masyarakat adil dan makmur, sejahtera, lahir dan batin yang merupakan cita-cita suci mereka? Mengapa keinginan luhur itu belum juga terwujud, bahkan terasa semakin menjauh? Sebagai warga bangsa dan warga negara, perlu untuk disimak mengapa kenyataannya begini. Terkadang kita pun sedih, namun mereka para pendahulu pendiri negeri ini mungkin lebih sedih lagi. Andai mereka ada dan mereka melihat dan bisa bicara, mereka tentu bertanya mengapa? Ada apa dengan dan di negeri ini? Dan mungkin pula mereka akan katakan, bukan ini negeri yang kita inginkan. Di manakah Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, makmur dan bermartabat, bersatu dalam kebinekaan. Jemaat kekasih Kristus berbicara dalam kenyataan sekarang ini bahwa sungguh memang tiada lagi penindasan dan penjajahan seperti yang bangsa kita alami 358 setengah tahun yang lalu dalam jajahan Portugis, Spanyol, Belanda dan Jepang. Namun kini kita masih mengalami dan merasakan penjajahan dan penindasan oleh bangsa sendiri, oleh lingkungan sendiri, oleh kelompok sendiri. Yang sangat mengancam adalah penjajahan dan perbudakan oleh dosa. Fakta ini jelas nyata berbicara. Begitu banyak orang dan kelompok yang tidak taat aturan, hukum, dan asas. Adalah kenyataan setiap hari di televisi, Facebook, Instagram, medsos, online, dan surat kabar memberitakan peristiwa-peristiwa yang memiriskan hati kita, seperti kasus pejabat yang korupsi, ancaman terorisme, radikalisme, dan intoleransi, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, eksploitasi hutan dan sumber alam, bumi, daratan, lautan, perkelahian, perang antar kelompok dan suku, premanisme, pembegalan, narkoba dan seks bebas, prostitusi dan pelakor, pembulian dan hoax, serta masih banyak dan panjang daftar kriminalitas dan tragedi kemanusiaan di negeri ini yang juga dipertontonkan oleh para pejabat publik dan para tokoh, tak terkecuali tokoh agama. Belum lagi kondisi kehidupan bangsa dan negara yang carut-marut oleh berbagai kepentingan, di samping begitu banyak ujian dan cobaan menimpa bangsa dan dunia, seperti ancaman
bencana alam dan wabah pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang belum tentu kapan berakhirnya, bahkan bermunculan klaster yang baru. Saudara-saudaraku, dalam bacaan firman Tuhan, kita dituntun untuk mengerti bahwa dosa mencengkeram manusia sedemikian kuat, sehingga manusia tidak punya kekuatan untuk keluar dan lepas dari cengkeraman dosa. Sadar kondisi ini, Paulus dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ia memerdekakan kita dari pengaruh buruk yang merusak dan dari penguasa kejam yang membawa kepada maut, dan menjadikan kita hamba kebenaran dalam Kristus Yesus ke kehidupan yang kekal. Karena itulah orang percaya harus sadar untuk keluar dari berbagai perbuatan-perbuatan dosa yang setiap saat cenderung dilakukannya, dan yang karena itu membuat kita walaupun sudah bebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing, tetapi kita masih terbelenggu dalam tantangan dan penderitaan. Dari Alkitab diungkapkan kepada kita bahwa kita terbelenggu oleh perbudakan hukum Taurat sebagai sistem keselamatan di lingkungan Yahudi, dan yang juga masih terasa sampai sekarang ini, bahkan dengan melakukan sunat. Galatia 4 ayat 21 dan Galatia 5 ayat 1. Padahal kita semua memahami dan menyadari sebagai orang Kristen, orang percaya, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Yesus Kristus yang rela menjadi manusia, menderita sengsara mati dan tersalib, yang rela mengorbankan tubuh dan darahnya supaya kita diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan. Yang kedua, kita masih ada dalam perbudakan iblis dan kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. 1 Korintus 1 ayat 13. Kemudian kita juga masih dalam perbudakan takhayul dan keyakinan kepada ilah-ilah dan berhala-berhala. 1 Korintus 10 ayat 29, Galatia 4 ayat 8. Kita juga masih terkungkung oleh perbudakan beban seremonial agama dan adat istiadat Yahudi. Galatia 4 ayat 2. Yang kelima, kita masih terbelenggu dalam perbudakan prasangka-prasangka yang dibangun oleh manusia seperti prasangka rasial, budaya, gender. Galatia 3 ayat 26-28. Dan banyak juga seperti akhir-akhir ini, begitu banyak orang-orang yang membanggakan dirinya, kelompoknya, agamanya, sehingga lewat pidato Presiden Republik Indonesia Jokowi mengatakan, jangan ada yang menganggap dirinya paling agamais sendiri, paling nasional sendiri, paling benar sendiri. Inilah hal-hal yang memang kita jumpai dalam kehidupan bernegara, berbangsa kita. Kelompok-kelompok tertentu, bahkan kelompok agama yang menganggap dirinya sebagai kelompok-kelompok yang paling benar, dan karena itu menganggap orang lain menjadi musuh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima anugerah keselamatan dalam hal ini adalah kemerdekaan. Manusia harus sepenuhnya datang kepada Yesus Kristus dan percaya dengan sepenuh hati kita. 1 Korintus 7 ayat 22. Lalu serahkanlah diri kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba iblis dan hamba setan. Roma 6 ayat 22. Dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Serta menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. 1 Korintus 9 ayat 19-23. Semoga kita semua menjadi sadar dan mengerti makna kemerdekaan sejati sambil merenung tema kita di hari ini. Cerdas mengisi kemerdekaan untuk keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Jika kita tidak cerdas mengarifi kondisi sekarang ini, maka kita akan tetap gagal untuk mengisi kemerdekaan sebagai anugerah dan rahmat Tuhan demi keutuhan di tengah-tengah kebinekaan, demi keadilan di tengah-tengah kepalsuan dan ketidakadilan,
dan demi kesejahteraan bangsa dalam ancaman kemiskinan dan kemelaratan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sadar dan mengerti, dan dengan cerdas kita mengaripi kemerdekaan ini, dan kita merenungkan juga kata bijak ini, kemerdekaan sejati, bukan semata kemerdekaan dari, tetapi kemerdekaan untuk. Itu berarti saudara-saudaraku, kita harus merenung dan cerdas berpikir apa yang mesti kita buat untuk memberi makna dan arti pada kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, dan tidak menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, tetapi untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk orang lain juga. Tidak saling menggigit, menelan, supaya tidak saling membinasakan. Galatia 5 ayat 13-15. Karena itu saudara-saudaraku, sadarilah bahwa kita dan anak-anak kita yang hari ini juga dibaptis adalah ciptaan Allah di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Efesus 2 ayat 10. Mengakhiri khotbah di pagi hari ini, kita mengajak kita semua termasuk orang tua dan saksi sebagai bangsa, sebagai gereja, mari dengan iman akan Tuhan dan sesuai dengan firman kebenarannya, kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal baik dan positif sesuai Injil Kristus Yesus, sesuai juga dengan nilai-nilai bangsa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka, yang mampu memberi energi yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berusahalah saudara-saudaraku untuk melakukan yang baik dan benar agar kita tidak terjaring, baik kita maupun anak-anak kita, termasuk anak yang dibaptis hari ini. Didiklah dia sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita menjadi orang-orang yang terselamatkan dari berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan, termasuk terluput dari operasi tangkap tangan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang terjaring masuk dalam kelompok OTT, orang takut akan Tuhan. Dirgahayu kemerdekaan Republik yang ke-75. Tuhan Yesus sayang dan memberkati kita semua. Salam. Kita sejenak berdiam diri, merenungkan singkat tadi. Kiranya kita semua disadarkan bahwa kita masih gagal mengisi kemerdekaan sesuai harapan para pejuang pendahulu negeri ini, tapi juga sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, karena Ia telah merahmati kemerdekaan itu untuk kita, dan mari kita memberdayakannya. Mari kita merenung.